Dari ayat-ayat tadi kita bisa melihat ciri yang pertama orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan, yaitu orang yang pantang menyerah, orang yang tidak mudah kalah oleh keadaan yang pahit sekalipun, orang yang tetap percaya meskipun dia kecewa berkali-kali. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini di Minggu Advent yang kedua ini? Saya sangat berharap semoga di Minggu Advent kedua ini, dalam persiapan kita menuju Natal, kita menemukan dan mengalami damai yang sejati. Bukan damai yang kaleng-kaleng, bukan damai yang pura-pura, bukan damai yang dibuat-buat, tetapi rasa damai yang lahir dari Allah turun atas hati kita, betul-betul mewarnai kehidupan kita. Inilah damai yang sejati. Nah, saya akan menunjukkan saudara-saudara, kalau ada damai, ada persaudaraan dalam diri kita orang-orang percaya, ada kuasa Tuhan yang siap bekerja bagi kita orang-orang yang percaya ini. Ini sangat amat dibutuhkan sebelum kita menapaki langkah lebih jauh di masa Advent ini. Romo, tunggu dulu Romo. Itu kok Romo pakai baju judulnya apa tuh? Katoliku keren. Iya, Romo nggak salah kan, Romo Bible Learning with Father Joseph. Saya baru saja dapat dikirim baju ini, ada 2. Dikirim oleh Putra Biri, pemilik channel Katoliku Keren. Itu loh, channel Katolik nomor 1 di Indonesia. Subscribernya sudah jauh di atas saya lah. Jadi Anda semua silakan subscribe juga kalau Anda suka video-video Bible Learning ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di video ini saya akan mengangkat ciri-ciri orang yang siap menerima kemuliaan Allah, yang akan mengalami kasih pertolongan Allah. Apa aja Romo syaratnya? Saya mau dengar, saya mau kemuliaan Tuhan juga terjadi, dialami oleh kehidupan saya, di tengah-tengah keluarga saya. Bacaan-bacaan hari Senin, tanggal 11 Desember siap menuntun Anda. Saudara-saudara, saya buat video ini di hari Minggu. Karena apa? Besok pasti saya nggak sempet untuk bikin video karena saya mau ke Palembang. Ngapain Romo? Kuliner, makan pempek, makan mie celor, makan tekwan. Itu sampingannya aja saudara-saudara. Jadi kalau saya selesai mengajar di kampus, ini kan Desember nih siap-siap ujian, lalu juga libur Natal ya. Saya biasanya akan pergi mengunjungi kota-kota di Indonesia. Besok saya akan ke Palembang, minggu depannya lagi saya akan ke Jogja dan beberapa kota-kota yang lain. Ngapain Romo? Ya mengajar, seminar, diundang sebagai pembicara, dan juga nggak lupa saya akan mengunjungi panti-panti asuhan, panti jompo. Disitulah kita akan berbagi berkat-berkat Bible Learning. Maka dari itu saudara-saudara, sebagai bentuk sokongan Anda, silakan like video ini, di subscribe, dan juga di komen. Saudara-saudara, kasih Allah dalam bentuk apa sih Romo? Kemuliaan Allah bisa kita terima dalam pengalaman yang seperti apa Romo? Orang bisa dikatakan betul-betul mengalami pertolongan Allah. Nggak usah jauh-jauh saudara-saudaraku. Jadi tadi pagi saya itu kan misa di daerah Sentul untuk pemberkatan rumah. Saya main pergi aja naik mobil seorang diri. Setelah misa saya pulang. Saya nggak tahu ternyata kartu flash tol saya itu habis. Saya lupa. Kayaknya belum lama ngisi. Nah, setelah saya udah ngantri gitu ya, saya langsung masuk ke gerbang tol, saya tap. Ternyata mau dikatakan apa di mesinnya? Dana Anda tidak mencukupi. Waduh, tinggal 5.000 ternyata. Saya lihat mobil di belakang saya nggak ada. Waduh, gimana ini? Saya panggil bapak petugasnya, Pak bisa tolongin saya nggak Pak? Saya ini kartu saya habis uangnya. Tapi bapak itu bilang, mohon maaf Pak, di sini nggak ada tempat pengisian. Bapak harus minta tolong mobil-mobil di belakang Bapak. Itu pun kalau mereka mau. Waduh, saya langsung ciut. Panik, tegang. Karena saya tuh merasa, aduh ini problem nih. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kirimkan seorang malaikat untuk perkara saya ini.
Sepele sih sebetulnya saudara-saudara, tapi serius. Karena kalau nggak ada yang nolongin, itu saya nggak bisa lewat-lewat gerbang tol. Bisa juga dimaki-maki sama orang yang mengantri. Lalu saya buka pintu mobil saya keluar dari mobil, saya tungguin mobil-mobil, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau ada di belakang urutan saya karena dianggap, wah ini bapak ini nyusahin nih. Mereka pilih ke gerbang-gerbang yang lain. Saya dadain, lewat aja, saya dadain lewat aja. Kemudian saudara-saudara, ini yang terjadi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong perkara saya ini campur tanganlah. Saya percaya pasti ada orang baik. Setelah beberapa mobil saya dadahin mereka lewat saja. Tetapi ternyata ada satu mobil warnanya abu-abu. Saya langsung stop. Pak, bisa minta tolong sebentar nggak Pak? Kartu tol saya ini habis. Bisa minjem kartu tol Bapak, saya ganti. Bapak itu tanpa berpikir panjang, dia kasih itu kartu tolnya. Langsung saya selipin uang 100.000. Lalu saya tap pintu tol saya. Lalu ketika saya kembalikan, istrinya yang buka kaca sebelah kiri. Lalu istrinya itu bilang, nggak usah dek, nggak apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, saya lihat sebentar, kayaknya itu keluarga baru pulang dari gereja. Entah gereja mana saya nggak tahu, entah khotbah apa yang mereka dengar, atau kebiasaan membantu orang. Di situ saya langsung bersyukur, berterima kasih. Ternyata kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain justru akan berbalik kepada kita di waktu, di kesempatan yang tidak pernah kita pikirkan. Itulah kemuliaan Tuhan. Mungkin cuma 10.500, tetapi tanpa uang seperti itu saya nggak bisa pulang. Saudara-saudara, pulangnya saya bersyukur banget. Saya doakan keluarga itu. Mungkin keluarga itu nonton video Bible Link, saya juga nggak tahu ya. Saudara-saudara, berbuatlah baik, pancarkan kebaikan secara tulus, secara ikhlas, tanpa harap kembali. Karena apa? Alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan itu, seluruh ciptaan itu akan mendukung kita, saudara-saudara. Kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita di saat kita membutuhkannya. Karena apa? Istrinya itu tadi mengembalikan uang 100.000-nya tadi. Di situ saya bersyukur, di situ saya kagum. Terima kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau Anda punya pengalaman apa? Bagaimana dikala kepepet, dikala waduh bingung ini, takut, cemas, panik. Terus tiba-tiba Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat penolongnya kepada kita dalam rupa macam-macam peristiwa melalui diri orang-orang yang tidak pernah kita kenal. Kebaikan kita akan selalu kembali kepada kita pada waktunya. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca kitab Nabi Yesaya yang diangkat sebagai bacaan pertama hari Senin tanggal 11 Desember, kita akan melihat seperti itulah orang-orang yang akan menerima kemuliaan Tuhan. Apa aja? Mari kita lihat. Dikatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Persis seperti bunga-bunga anggrek di samping saya ini. Romo, itu asli atau palsu seperti kemarin-kemarin? Saudara-saudara, tenang. Ini asli. Betul-betul bagus, luar biasa. Lagi-lagi ini juga dikirim sama penonton Bible Learning loh. Terima kasih Bu Yana, seorang gardener yang luar biasa. Dikatakan, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Saudara-saudara, lagi-lagi kalau baca firman Tuhan itu harus teliti. Dikatakan sorak-soraknya sampai diulang 3 kali. Artinya, setelah perjuangan kita, kerja keras kita, pengorbanan kita, pertobatan kita, bantuan demi bantuan yang kita berikan kepada orang lain, kita berjuang untuk menjadi anak-anak Allah di dunia ini, kita akan memperoleh sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Gak cukup cuma dikatakan sorak-sorak gitu, sama sekali. Sampai 3 kali. Padang belantara, padang gurun akan bersorak-sorai. Padang gurun saudara-saudara, kalau muncul dalam kitab suci, sebetulnya adalah mencerminkan kehidupan kita sebagai manusia.
kering kerontang, sepi, berjuang sendirian, banyak debu, kotor, nggak ada sumber air, nggak ada makanan, nggak ada penolong, capek, keringetan, panas, kalau siang malam, kalau malam dingin. Penderitaan manusia di tengah perjuangannya. Jadi padang gurun itu gambaran adalah situasi penuh dengan perjuangan, di mana kita betul-betul struggle. Kalau orang berhenti berjalan di padang gurun, dia pasti mati. Dia harus tetap terus berjalan. Nah, janji Allah bagi orang-orang percaya adalah kalau tetap tekun, setia, percaya pada kemahakuasaan Tuhan, Tuhan akan memberikan sorak-sorai dalam kehidupan kita. Bukan yang biasa-biasa, tapi kemenangan gilang gemilang. Bayangin saudara-saudara, saya cuma dibantu oleh orang yang tidak saya kenal untuk bayar tol saja. Saya udah bersukacita luar biasa. Tapi saya percaya sukacita kita sebagai orang-orang percaya akan jauh dari yang kita bayangkan sekalipun. Dikatakan kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ini dia kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerimanya? Bagaimana cara kita melihatnya? Di mana kemuliaan Tuhan bisa ditemukan? Dalam contoh pengalaman saya tadi, dari orang yang tidak saya kenal dalam keadaan terpepet, terjepit sekalipun. Saat saya sangat membutuhkan, datang pertolongan Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan buat saya. Kecil, sederhana, remeh-temeh, tetapi saudara-saudara, Tuhan selalu punya cara buat kita. Nah, dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, jangan takut. Jadi saudara-saudara, dari ayat-ayat tadi kita bisa melihat ciri yang pertama orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan, yaitu orang yang pantang menyerah. Orang yang tidak mudah kalah oleh keadaan yang pahit sekalipun. Orang yang tetap percaya meskipun dia kecewa berkali-kali. Ini orang yang pantang menyerah dalam hidupnya untuk berbagi kebaikan, berbagi kasih untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya. Itu ciri yang pertama. Romo, terima kasih saya ditunjukin ciri ini. Bener Romo, saya mudah ngeluh, saya mudah kalah, saya mudah menyerah. Mulai hari ini saya akan berkata kepada diri saya sendiri, kepada suami, istri, orang tua, anak-anak, teman-teman, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Tuhan, kuatkan hatiku seperti batu karang. Kelak aku akan melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, siapa di sini yang hampir menyerah dengan keluarganya, hampir menyerah dengan perjuangannya, hampir menyerah menjadi orang baik, hampir menyerah menjadi orang-orang percaya karena keadaan yang tidak mendukung, karena kekecewaan yang bertubi-tubi? Firman Allah hari ini betul-betul buat Anda. Jangan menyerah, jangan takut, kuatkan hatimu. Nah, karena apa? Kalau orang udah percaya saudara-saudara, kalau orang sudah berjuang betul-betul pantang menyerah, dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Itulah saudara-saudara kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita, buat orang-orang yang percaya ini. Romo, saya mau mulai hari ini saya tidak mau menyerah dengan pertobatan saya. Udah hampir nyerah Romo, karena capek bertobat itu, capek jadi orang jujur, capek jadi orang baik, ruginya bertubi-tubi Romo. Aku tidak akan menyerah, aku akan mewartakan kemuliaan Allah. Ciri yang pertama, pantang menyerah sebelum kita melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat dalam bacaan Injil bagaimana ciri-ciri berikutnya. Dikatakan dalam bacaan Injil diambil dari Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26.
Kisah ini sangat menginspirasi saya. Mengapa saya sebagai imam, saya akan berjuang betul-betul mendoakan orang-orang sakit, membawa mereka punya harapan lagi, membawa mereka pada Tuhan Yesus. Teks inilah yang merubah kehidupan perjalanan rohani saya. Dikatakan, pada waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar. Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Dikatakan, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Romo, kok mirip ya Romo sama janji Tuhan di nubuat Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Pada saat itu orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus inilah kemuliaan Allah. Bagaimana orang sakit memperoleh kesembuhan. Nah, dikatakan, maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Saudara-saudara, ciri kedua apa ya Romo? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan ada orang lumpuh dibawa oleh beberapa orang. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Orang-orang yang mengusung orang sakit ini berusaha membawa orang sakit ini di hadapan Yesus. Untuk apa? Ya untuk disembuhkan pasti. Tetapi karena orang banyak di situ, mereka tidak dapat membawanya masuk. Ya gagal, ya nggak bisa. Inilah di sini betul-betul hanya orang yang tidak pernah menyerah dalam kehidupannya akan melihat dan mengalami sendiri kemuliaan Tuhan. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Dalam teks lain kita tahu orang-orang ini membobol atap rumah tempat Yesus berada. Sebuah perjuangan, sebuah usaha pantang menyerah untuk membawa si sakit ini di hadapan Yesus. Ciri kedua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan adalah dia membutuhkan sesamanya. Nah, ini dia saudara-saudara. Karena apa? Si lumpuh ini kalau dengan dirinya sendiri nggak bisa datang ke hadapan Yesus. Dibutuhkan orang-orang lain untuk membawanya kepada Yesus. Di mana ada cinta kasih, ada persaudaraan, ada perjuangan, ada pengorbanan luar biasa, ada kasih yang bekerja dalam diri orang-orang di sekitar kita, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itu ciri yang kedua. Kita disadarkan ternyata dalam proses beriman kita, bukan diri kita doang yang berjuang kok. Ada kalanya kita nggak bisa lagi berjuang. Maka kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita yang juga ikut berjuang bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku terkasih, berkat orang-orang yang membawa, yang berjuang buat dia, pada akhirnya si lumpuh ini bisa melihat, mengalami kemuliaan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan bukan saja ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ketika dosa-dosanya diampuni, tetapi sudah dimulai dari rumahnya saudara-saudara. Bagaimana dia digotong-gotong, bagaimana dia diangkat-angkat, bagaimana dia diturunkan. Persaudaraan, berkorban demi kebahagiaan yang lain. Disitulah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan juga bisa kita lihat paling gampang dalam diri keluarga kita. Orang-orang yang mau berjuang bersama kita. Dalam diri orang tua kita. Dalam diri pasangan hidup. Dalam diri anak-anak kita. Sama-sama berjuang. Kita bersama-sama bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi ciri yang kedua adalah orang yang punya rasa persaudaraan yang luar biasa. Itu kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Nah, dikatakan ketika melihat orang lumpuh itu diturunkan, Yesus melihat iman mereka. Waduh, yang ketiga nih saudara-saudara. Ciri yang ketiga. Tuhan Yesus tidak hanya melihat iman si lumpuh saja, tapi iman orang-orang yang membawanya kepada Yesus. Bagaimana itu juga dihargai oleh Tuhan Yesus. Maka ciri yang ketiga orang akan mengalami kemuliaan Tuhan adalah kalau dia disupport oleh orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan, pada kemahakawasaan Tuhan. Anda mungkin pernah berpikir dan merasa, Romo, saya itu nggak pernah berdoa, saya juga nggak baik-baik banget Romo sama orang lain, tapi kok rezeki saya ngalir-ngalir terus Romo?
Bisa jadi orang tua Anda, ibu Anda, ayah Anda lah yang berdoa untuk Anda. Betul-betul kita disupport oleh iman orang-orang di sekitar kita. Maka iman dalam keluarga menjadi sangat penting. Kepada siapa, dengan siapa kita bergaul, itu juga sangat penting menumbuhkan iman, rasa percaya kita pada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah saudara-saudara 3 ciri orang yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Apa aja tadi? Yang pertama itu ada orang yang tidak mudah menyerah, berjuang luar biasa. Yang kedua adalah adanya persaudaraan. Yang ketiga adalah dikelilingi oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang juga rasa percayanya tidak pernah luntur kepada Tuhan. Saya berharap Anda memiliki ketiga hal ini karena sangat amat penting. Semoga kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Bye-bye. Salam.